Halo, perkenalkan, nama saya Sarul Alfaizi, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini, saya akan memaparkan materi apa saja yang dipelajari di kelas mengenai mata kuliah pengantar literasi digital. Dimulai dengan internet. Internet adalah jaringan global yang terhubung menggunakan protokol komunikasi khusus yang disebut Internet Protocol Suite. Ini memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Memungkinkan pertukaran informasi, akses ke sumber daya digital, dan berbagai jenis layanan online. Secara singkat, internet adalah infrastruktur global yang memungkinkan komunikasi dan akses ke berbagai jenis informasi dan layanan melalui komputer atau perangkat terhubung lainnya. Penting untuk diingat bahwa internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari jutaan server komputer dan perangkat terhubung yang terbesar di seluruh dunia. Ini juga termasuk pelayanan seperti World Wide Web, email, transfer file, dan banyak lagi. Internet memungkinkan orang untuk menjelajahi status web, berbagai informasi, komunikasi orang lain secara online, bermain game, dan melakukan banyak hal lainnya. Cara kerja internet. Internet bekerja berdasarkan sejumlah prinsip dan teknologi yang kompleks. Ini adalah langkah-langkah umum tentang cara kerja internet. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak embedded system dan perangkat lunak operating system. Perangkat lunak embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Kata embedded system menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri, berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk general purpose. Embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Sistem embedded dapat memberikan respon yang sifatnya real time dan banyak digunakan pada peralatan digital seperti jam tangan. Sistem tertanam mempunyai 3 komponen penting, yaitu memiliki perangkat hardware, memiliki firmware dan software, memiliki sistem operasi. Karakter sistem tertanam. Berikut ciri-ciri dari sistem tertanam adalah: 1. Dikembangkan di sekitar sistem operasi langsung. 2. Itu harus memiliki aksesibilitas dan tergantung yang tinggi. 3. Dirancang untuk satu tugas yang tepat. 4. Itu harus dikaitkan dengan marginal untuk memasang perangkat input dan output. 5. Biasanya memiliki operasi sederhana dan tanpa disk boot ROM. 6. Diperlukan antarmuka pengguna yang dapat diabaikan. 7. Memori terbatas, biaya rendah, mengeluarkan daya lebih sedikit. 8. Menawarkan konsistensi dan stabilitas tinggi. Contoh perangkat lunak embedded:
1. Firmware. Firmware adalah jenis perangkat lunak embedded yang tertanam dalam perangkat keras seperti BIOS pada komputer atau sistem operasi pada perangkat seluler. 2. Sistem kontrol dalam elektronik rumah tangga. Contoh termasuk perangkat lunak dalam oven, kulkas, mesin cuci, dan sistem pemanas otomatis. 3. Microcontroller di sistem kendali otomatisasi industri. Sistem kendali di pabrik atau fasilitas industri menggunakan microcontroller dengan perangkat lunak tertanam untuk mengontrol proses produksi. 4. Sistem navigasi GPS. Perangkat lunak embedded di dalam GPS bertanggung jawab untuk memproses sinyal dan menyediakan petunjuk navigasi kepada pengguna. 5. Mesin cuci kendara otomatis. Sistem kontrol dalam mesin cuci otomatis di tempat cuci kendaraan menggunakan perangkat lunak embedded untuk mengatur siklus pencucian. Sistem kontrol dalam 6. Sistem kontrol dalam perangkat medis. Contoh meliput perangkat lunak dalam alat pencitraan medis atau perangkat pendukung kehidupan. Perangkat lunak embedded sistem memiliki peran penting dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari elektronik konsumen hingga industri manufaktur, otomotif, dan perangkat medis. Itu memungkinkan perangkat keras untuk melakukan fungsinya dengan efisien dan dapat diandalkan. 2. Perangkat lunak operating system. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system, disingkat OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai domain untuk program komputer. Fungsi utama sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya. Sistem operasi mengolah dan mendistribusikan sumber daya komputer termasuk CPU, Central Processing Unit, memori, dan perangkat input-output untuk memastikan bahwa aplikasi dan proses dapat berjalan dengan efisien. 2. Antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka grafis seperti Windows, Mac OS, dan berbagai industri busi Linux, atau antarmuka teks seperti Command Line Interface atau CLI. 3. Manajemen file dan directory. Sistem operasi mengolah penyimpanan dan organisasi data pada perangkat penyimpanan termasuk membuat, menghapus, memindahkan, dan mengubah nama file dan directory. 4. Manajemen proses. Sistem operasi mengolah proses-proses yang berjalan di dalam komputer, termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan eksekusi. 5. Manajemen memori. Sistem operasi mengolah alokasi memori untuk program dan proses yang berjalan, memastikan pengguna memori yang efisien. Manajemen 6. Manajemen perangkat keras. Sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras komputer, mengolah driver perangkat
dan memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Beberapa contoh sistem operasi populer termasuk Microsoft, Windows, Mac OS, Linux, dan berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Setiap sistem operasi memiliki karakteristik dan kemampuan uniknya sendiri. Namun tujuannya adalah sama, memastikan bahwa komputer dapat berfungsi secara efisien dan memberikan platform untuk menjalankan aplikasi dan perangkat lunak lainnya. Yang ke-1 yaitu perangkat dan komputer. Pengguna terhubung ke internet melalui perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, atau perangkat terhubung lainnya. Perangkat ini harus dilengkapi dengan perangkat keras seperti perangkat jaringan nirkabel atau kartu jaringan, dan perangkat lunak seperti sistem operasi. 2. Akses ke ISP. ISP adalah perusahaan atau organisasi yang memberikan akses ke internet, biasanya melalui koneksi kabel atau nirkabel. Koneksi ini dapat berupa koneksi broadband, serat optik, atau koneksi nirkabel. Yang ketiga, protokol komunikasi. Internet menggunakan protokol komunikasi yang disebut TCP, Transmission Control Protocol, atau IP. Internet Protocol. Protokol ini adalah seperangkat aturan atau prosedur yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain di jaringan TCP. Yang ke-1 yaitu perangkat dan komputer. Perangkat terhubung ke internet melalui perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya. Perangkat ini harus dilengkapi dengan perangkat keras seperti jaringan nirkabel atau kartu jaringan, dan perangkat lunak seperti sistem operasi dan perangkat lunak menjelajah web. 2. Akses ke ISP. ISP adalah perusahaan atau organisasi yang memberikan akses ke internet, biasanya melalui koneksi kabel atau nirkabel. Koneksi ini dapat berupa koneksi broadband, serat optik, atau koneksi nirkabel. Yang ketiga, protokol komunikasi. Internet menggunakan protokol komunikasi yang disebut TCP, Transmission Control Protocol, atau IP. Internet Protocol. Protokol ini adalah seperangkat aturan dan prosedur yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain di jaringan. TCP memastikan pengiriman data yang andal, sedangkan IP mengidentifikasi dan mengarahkan ke data ke tujuannya. Keempat, alamat IP. Setiap perangkat yang menggunakan ke internet memiliki IP yang unik. Alamat IP adalah serangkaian angka yang membedakan satu perangkat dari yang lain. 5. DNS, Domain Name System. Meskipun komputer berkomunikasi menggunakan alamat IP, manusia lebih suka menggunakan nama domain seperti www.example.com untuk mengakses situs web. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain ke alamat IP yang sesuai. 6.
Pengiriman paket data. Data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap paket memiliki header yang berisi informasi tentang sumber, tujuan, dan aturan paket. 7. Router. Router adalah perangkat yang mengarahkan paket dari melalui jaringan. Mereka memutuskan jalur terbaik untuk setiap paket berdasarkan informasi dalam header. 8. Jaringan global. Internet terdiri dari jaringan global dari perangkat server dan router yang terhubung melalui koneksi kabel dan nirkabel. Jaringan ini terdiri dari banyak penyedia layanan, organisasi, dan infrastruktur di seluruh dunia. 6. Yang ke-9, server dan situs web. Ketika pengguna meminta akses ke situs web atau layanan online, permintaan tersebut dikirim ke server yang memposting konten atau layanan tersebut. Server kemudian mengirim balasan ke perangkat pengguna dengan mengirimkan paket data kembali melalui jaringan. 10. Antar muka pengguna. Pengguna berinteraksi dengan internet melalui antar muka pengguna, seperti peramban web browser atau aplikasi khusus yang memungkinkan mereka untuk mengakses situs web, pengirim email, bermain game online, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Itu adalah gambaran umum tentang bagaimana internet bekerja. Penting untuk diingat bahwa ini adalah proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak komponen dan teknologi yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi dan akses informasi di seluruh dunia. Bagaimana sejarah perkembangan internet? Sejarah internet dimulai dari perkembangan teknologi, komunikasi, dan komputer sejak awal abad ke-20. Berikut adalah rangkuman singkat dari perkembangan sejarah internet. 1. Dari 1930 sampai 1940, ide tentang jaringan komunikasi global mulai muncul. Konsep ini diilhami oleh karya ilmuwan seperti Nikola Tesla dan Paul Otlet. 2. 1940 sampai 1950, perangkat komputer pertama seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dikembangkan, namun pada saat itu belum ada jaringan yang menghubungkan mereka. 3. Tahun 1960, proyek ARPANET dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. ARPANET adalah jaringan pertama yang menggunakan protokol TPC atau IP dan merupakan luhur dari internet modern. 4. Tahun 1970-an, pengembangan teknologi TIP atau IP oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk dasar dari apa yang sekarang dikenal sebagai internet. 5. Tahun 1980,
80-an. Jaringan komersial pertama seperti CompuServe atau The Search memulai muncul, memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan online seperti email, forum, dan berita. 6. 1990-an. World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses dokumen dan informasi di internet dengan menggunakan hypertext link. Pengguna internet meledak secara global, menyedia layanan internet ISP seperti AOL, Prodigy, dan CompuServe menjadi populer. 7. Tahun 2000-an. Munculnya platform sosial media seperti Friendster, MySpace, dan kemudian Facebook yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara sosial dan berbagai konten online. Berkembangnya layanan berbasis web seperti Google, YouTube, dan Wikipedia untuk mengubah cara orang mencari informasi dan berbagai konten. 8. Tahun 2010-an. Perkembangan teknologi nirkabel dan mobile memungkinkan akses internet melalui perangkat seluler menjadi lebih umum. Munculnya smartphone dan tablet semakin populer akses internet di mana saja. 9. Tahun 2020-an. Teknologi terus berkembang, termasuk mengembangkan jaringan 5G yang menawarkan kecepatan akses internet yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Seiring berjalannya waktu, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi masyarakat global. Ini telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, bermain, dan mengakses informasi. Selanjutnya yaitu perangkat lunak berbahasa pemrograman. Adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh program. Kumpulan perintah ini harus dimengerti oleh komputer berstruktur tertentu dan bermakna. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. Berbeda dengan bahasa, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang merupakan bahasa natural language, sintaksis, dan semantik. Bahasa pemrograman komputer ditentukan secara jelas dan terstruktur, sehingga bahasa pemrograman komputer juga disebut sebagai bahasa formal. Jadi, dengan kata lain, seperti translator ke bahasa mesin. Poin-poinnya yaitu, menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instrukturnya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya
karena isinya pemrograman berupa kode-kode mesin. Ada bahasa pemrograman tingkat menengah, merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruktur sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun masih sulit untuk dimengerti karena banyak pengguna singkatan-singkatan seperti STO artinya System Stored dan MOV artinya pindahan move yang tergolong dalam bahasa isi adalah assembler. Bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh bahasa level ini adalah Delphin, Pascal, Oracle, dan banyak lagi. Bahasa seperti Java, PHP, ASP, XML biasanya digunakan untuk pemrograman pada internet, dan masih banyak lagi yang harus berkembang yang saat ini biasanya dengan ekstensi seperti Visual Basic, Net, dan Delphi. Net yang merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan pada ARM berbasis internet. Sejauh ini, bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 5 generasi. Setiap generasi bahasa pemrograman memiliki karakteristik sendiri. Semakin maju generasinya, maka orientasi bahasa pemrograman ini akan semakin dekat ke manusia. Bahasa pemrograman generasi 1. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Tentu saja, program generasi sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi pemrograman. Pemrograman harus benar-benar menguasai operasi komputer secara teknis, namun bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin. Artinya, bahasa mesin antara satu mesin dan mesin lainnya akan berbeda. Lanjut, bahasa pemrograman generasi 2. Bahasa pemrograman generasi 2 merupakan bahasa rakitan sebagai pengganti kode-kode biner. Digunakanlah ke pendekatan diri dari kata-kata, misalnya MOV untuk menyatakan move dan JNZ yang berarti zoom non-zero. Setiap instruktur dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu struktur dalam bahasa mesin. Bahasa ini semakin lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin mengingat perintah dalam bentuk kata-kata yang dipendekkan lebih mudah daripada mengingat deretan angka biner. Bahasa pemrograman generasi ketiga. Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa prosedural, pemrograman perlu menuliskan instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia, seperti win untuk menampilkan sesuatu di layar dan read untuk membaca data dari keyboard. Bahasa generasi ketiga
seringkali disebut sebagai high-level language disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori generasi ketiga yaitu ada Algol, C Basic, COBOL, dan Pascal. Bahasa pemrograman generasi keempat. Bahasa pemrograman generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman dalam membuat program sehingga diharapkan produktivitas pemrogram jadi meningkat dan program dapat dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Alhasil, bahasa pemrograman generasi keempat yang dikenal dengan sebutan PowerShell dapat dipakai oleh pemakai yang kurang mengetahui hal-hal teknis tentang pemrograman tanpa bantuan pemrograman profesional. Sebagai contoh, pemrograman dapat membuat program dengan Microsoft Access di lingkungan PC dengan mudah. Bahasa pemrograman generasi keempat biasanya disebut sebagai high-level language atau bahasa berorientasi pada masalah karena memungkinkan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode dibandingkan bahasa prosedural. Bahasa pemrograman generasi keempat menggunakan pendekatan non-prosedural untuk mendapatkan sesuatu hasil. Seorang pemakai tidak perlu memberitahu secara detail tentang bagaimana pendapatannya. Bahasa pemrograman generasi kelima. Bahasa pemrograman generasi kelima merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah disiplin dalam ilmu komputer dan mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Berbagai aplikasi kecerdasan manusia adalah sebagai berikut. 1. Memprosesan bahasa alami, natural language processing, yakni mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Prancis, dan sebagainya. 2. Mengendalikan robotika dan sensor mata. 3. Aplikasi sistem pakar expert system yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga bisa menghasilkan nasihat atau pemikiran yang setara dengan seorang pakar. Selanjutnya yaitu perangkat input dan output. Perangkat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasa dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahannya yang terjadi sangat kecil dan waktu memasukkannya pun relatif lebih cepat. Sesuai dengan namanya, perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkannya data dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual
sehingga mendapat risiko kesalahannya pun cukup tinggi. Beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain keyboard, mouse, webcam, dan lain-lain. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan pada data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari pengguna. Perangkat input mengirim informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Media penyimpanan adalah perangkat atau media fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data di dalam sistem komputer. Ada berbagai jenis media penyimpanan yang tersedia, masing-masing dengan kecepatan, kapasitas, dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Media penyimpanan internal adalah komponen fisik atau perangkat keras yang terpasang di dalam komputer atau perangkat elektronik untuk menyimpan data dan file sistem operasi. Media perintah internal dapat berupa hard drive atau solid state drive. Hard drive atau disebut dengan HDD adalah jenis media penyimpanan internal yang menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Mereka biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan tersedia dalam berbagai ukuran. Namun kecepatan baca tulis HDD cenderung lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Solid State Drive atau disebut dengan SSD adalah jenis media penyimpanan internal yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Mereka tidak memiliki bagian bergerak sehingga memiliki kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. SSD juga lebih tahan terhadap goncangan dan gerakan. SSD semakin populer karena kinerja yang lebih cepat dan daya tahan yang lebih baik. Banyak komputer modern dan laptop dilengkapi dengan SSD sebagai media penyimpanan internal utama berupa sistem, bahkan pengguna menggunakan kombinasi SSD untuk kecepatan dan HDD untuk kapasitas penyimpanan tambahan. Pemilihan antara HDD dan SSD tergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda. Jika membutuhkan kecepatan akses tinggi dan repositivitas dalam penggunaan sehari-hari, SSD mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika Anda membutuhkan kapasitas penyimpanan besar dengan biaya yang lebih terjangkau, HDD mungkin lebih relevan. Ketika memilih komputer atau perangkat elektronik baru, penting untuk menimbangkan jenis media penyimpanan internal yang disediakan dan apakah dapat mengupgrade atau mengganti media penyimpanan sesuai kebutuhan. Media penyimpanan eksternal adalah perangkat atau media fisik yang dapat dilepas
dan digunakan untuk menyimpan dan mengakses data di luar sistem komputer atau perangkat elektronik utama. Media penyimpanan eksternal sering kali digunakan untuk tujuan pencadangan data, transfer file, atau untuk memperluas kapasitas penyimpanan. Berikut adalah beberapa contoh media penyimpanan eksternal. 1. Flash drive, USB drive. Flash drive adalah perangkat penyimpanan kecil yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Mereka dapat terhubung ke komputer melalui port USB dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer file. 2. External hard drive. External hard drive adalah versi portable dari hard drive biasa yang terhubung ke komputer melalui port USB atau Thunderbolt. Mereka memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan sering digunakan untuk menyimpan cadangan dan data atau untuk memperluas kapasitas penyimpanan komputer. 3. Memory card. Memory card adalah media penyimpanan kecil yang sering digunakan dalam perangkat seperti kamera digital, smartphone, dan perangkat elektronik portable lainnya. Mereka dapat dilepas dan digunakan untuk mentransfer data. 4. Internal Solid State Drive (SSD). External SSD adalah versi portable dari SSD yang memiliki kecepatan baca tulis tinggi. Mereka sering digunakan untuk menyimpan data yang memerlukan akses cepat. Portable media player seperti iPod. Memutar media portable adalah perangkat yang dapat menyimpan dan memutar musik, video, dan foto. Mereka sering dimiliki dengan media penyimpanan internal dan dapat diperluas dengan kartu memori. 6. External optical drive. External optical drive adalah perangkat yang dapat membaca dan menulis pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Mereka sering digunakan pada komputer atau laptop yang tidak dilengkapi dengan drive optik bawaan. 7. Network Attached Strings (NAS) adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan penyimpanan dan berbagai data melalui jaringan lokal. Mereka dapat diakses oleh berbagai perangkat dalam jaringan. Cold Storage Service. Meskipun tidak termasuk dalam kategori media fisik, layanan penyimpanan awan cold storage seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. External RAID array adalah kumpulan beberapa hard drive atau SSD yang digunakan bersama-sama untuk meningkatkan kinerja atau keamanan data. External RAID array dapat terhubung ke komputer melalui berbagai jenis koneksi seperti USB atau Thunderbolt. Media penyimpanan eksternal adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mentransfer data di antara berbagai perangkat atau sebagai metode cadangan data. Mereka juga memungkinkan pengguna untuk membawa data dengan mudah dan bepergian. Sejarah media penyimpanan. Sejarah media penyimpanan meliputi berbagai perkembangan teknologi untuk menyimpan dan mengakses data. Di bawah ini adalah
beberapa tonggak penting dalam sejarah media penyimpanan. 1. Pita Postcard. Hingga abad ke-18 sebelum era komputer, pita postcard adalah salah satu bentuk media penyimpanan awal yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data pada mesin lom otomatis dan perangkat mekanik lainnya. 2. Tabung vakum. Dari tahun 1940-an sampai 1950-an, tabung vakum adalah salah satu teknologi awal yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk bit. Mereka menggunakan tabung hampa udara untuk merekam dan membaca data elektronik. 3. Drum memory. Tahun 1950-an, drum memory adalah perangkat paling awal yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan data. Mereka adalah silinder logam yang dapat berputar dan dilapisi dengan magnetik untuk menyimpan data. 4. Magnetic tape. Tahun 1950-an, pita magnetik adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data pada gulungan pita yang dilapisi dengan bahan magnetik. Mereka umum digunakan dalam sistem komputer mainframe. 5. Disket. Dari tahun 1970-an sampai 2000-an. Disket adalah media penyimpanan portable yang terdiri dari cakram plastik yang dilapisi dengan bahan magnetik. Mereka sangat populer pada komputer pribadi sejak tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an. 6. Hard drive. Tahun 1956 sampai sekarang. Hard drive adalah media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Mereka pertama kali dikembangkan pada tahun 1956 oleh IBM. Sejak itu, kapasitas dan kinerja hard drive terus meningkat. 7. CD-ROM. Dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. CD-ROM adalah media optik yang digunakan untuk menyimpan data. Mereka sangat populer untuk distribusi perangkat lunak dan media hiburan. Pada tahun 1980 dan 1990-an. 8. DVD. Dari tahun 1995 hingga sekarang. DVD adalah evolusi dari CD-ROM dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Mereka banyak digunakan untuk menyimpan video, film, dan data multimedia lainnya. 9. Solid State Drive (SSD). Dari tahun 2000-an hingga sekarang, SSD menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Mereka tidak memiliki bagian bergerak sehingga memberikan kecepatan baca tulis yang lebih cepat dan tahan terhadap goncangan. 10. Cold storage. Pada tahun awal 2000-an hingga sekarang, cold storage memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan Amazon S3 adalah contoh dari penyedia cold storage. 11. Yaitu NVMe, Non
Volatile Memory Express pada tahun 2010-an hingga sekarang. NVMe adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk SSD yang memungkinkan SSD memanfaatkan kecepatan baca tulis hingga secara optimal. Seiring berjalannya waktu, teknologi menyimpan media terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data yang semakin besar dan tuntutan kinerja yang lebih tinggi. Kombinasi berbagai jenis media penyimpanan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data yang beragam. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. See you,